Mengejutkan mendengar analisa hukum dari praktisi hukum kawakan Hotman Paris Hutapea tentang langkah Wardatina Mawa yang ingin penjarakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Analisa Hotman Paris tersebut dibuat setelah melihat perkembangan laporan polisi dari Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya yang kini kian melangkah maju. Kemarin, Wardatina Mawa telah diperiksa sebagai pelapor. Ia menyerahkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan juga membawa sejumlah saksi dari pihak keluarganya. Seberapa besar peluang Wardatina Mawa untuk menyeret Inara Rusli ke polisi? Karena Inara Rusli mengaku bahwa ia merasa ditipu oleh Insanul Fahmi yang mengaku telah bercerai dan berstatus sebagai duda. Akankah jeratan hukum dari Wardatina Mawa justru lebih berpeluang besar menyeret Insanul Fahmi ke penjara ketimbang menyeret Inara? Apa pula yang membuat Dr. Richard Lee merasa kecewa terhadap Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pasca Wardatina Mawa memenuhi panggilan polisi ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai pelapor atas laporan polisinya yang hendak memenjarakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, lengkap membawa sejumlah barang bukti dan juga saksi. Analisa hukum dari praktisi hukum kawakan Hotman Paris Hutapea akan menelisik sekuat apa jeratan hukum dari laporan polisi Wardatina Mawa tersebut untuk bisa menyeret Inara Rusli dan Insanul Fahmi ke penjara. Terkait posisi Inara yang mau dinikahi secara siri oleh Insanul Fahmi, karena Insanul Fahmi mengaku berstatus duda, akankah jeratan hukum dari Wardatina Mawa mampu menyeret Inara ke penjara? Atau jangan-jangan yang lebih berpeluang besar untuk diseret ke penjara oleh Wardatina Mawa justru Insanul Fahmi, suami dari Wardatina Mawa? Seperti inilah analisis hukum dari Hotman Paris Hutapea. Pertama, apakah sudah cukup bukti untuk perzinahan itu dulu? Sudah cukup bukti nggak untuk perzinahan? Ya, kalau sudah cukup bukti, ya tentu bisa dipidanakan. Nah, tentu untuk mengetahui sudah cukup bukti, perlu dilihat yang jelas kawin siri bukanlah jadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan. Karena suatu hubungan intim yang sah di mata hukum harus menikah secara hukum negara. Ya, kalau hanya sebatas kawin siri itu belum dianggap sebagai pernikahan yang sah. Pertanyaan berikutnya adalah dalam suatu, ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah, aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu, aku nggak tahu dia punya suami, gitu loh. Ya, jadi kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri. Ya, masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sudah, sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia, gitu loh. Ya, menyebarkan yang berbau asusila. Kalau ada bukti dia membuat kena undang-undang pornografi, kalau ada bukti dia menyebarkan kena undang-undang ITE, ya, yaitu menyebarkan yang berbau asusila, pidana juga. Ada 2 tindak pidana. Yang terakhir, kalau si cewek benar nggak bahwa kalau tak ada bukti bahwa memang dia hubungan intim dengan suami orang, ya bisa kena perzinahan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah si istri ini sudah pernah nggak memperingati mereka agar jangan berlanjut hubungan itu? Coba tanya dulu. Pernah nggak si istri dari si pelapor ini, pernah nggak dia
memperingati, sudah tahu nggak hubungan tersebut, pernah nggak memperingati, jangan ganggu suamiku? Pernah nggak? You tanya dulu. Kalau itu pernah ada, berarti si cewek itu sudah tahu cowoknya itu suami orang, gitu loh. Begini loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau ditebuk, mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, yaitu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu hanya kuncinya kalau dia ada bukti, ya. Kalau ada bukti. Nah, tentu ada pertanyaan berikutnya. Apakah benar si mantan suami yang menyebarkan video tersebut? Ya. Kalau disebarkan itu kan harus bisa diakses oleh publik, ya kan. Jadi itu masih menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk apa itu namanya, ilegal, menyebarkan informasi, menyebarkan video porno. Itu yang paling, kalau cuma ilegal akses mah itu mah hak sepele, itu mah bukan tindak pidana serius. Sebelumnya, Wardah Tinamawa juga diduga dilaporkan Inara Rusli ke polisi atas tuduhan illegal access. Hal itu terkait dengan dugaan bahwa Wardah Tinamawa telah mengantongi bukti berupa rekaman CCTV dari rumah Inara yang belakangan ini menjadi heboh. Bahkan bukti rekaman CCTV tersebut kabarnya menjadi salah satu barang bukti dari laporan polisi Wardah Tinamawa atas Inara dan Insanul di Polda Metro Jaya dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Lantas, seperti apa telisik Hotman Paris Hutapea dari sisi hukum? Apakah laporan polisi Inara Rusli tersebut cukup kuat untuk menjerat Wardah Tinamawa ke penjara? Illegal access tidak menjadi penghalang adanya, kalau benar ada dugaan tindak pidana perzinahan. Pidananya adalah membuat video porno kalau benar, menyebarkan video porno kalau benar, sama perzinahan. Ada tiga di sini, dan ini semua tindak pidana serius. Kalau benar ada buktinya, yaitu dugaan perzinahan, dugaan membuat video porno, dan dugaan menyebarkan asusila, video asusila. Yang tiga ini yang serius. Siapapun yang gini sama suami orang ya bisa kena perzinahan. Ya, tinggal sekarang benar nggak dia tahu itu bukan suami orang. Ya, itu dulu ya. Siapapun, apalagi perzinahan itu adalah tindak pidana yang sangat susah dibuktikan, karena hanya masuk ke ruangan, aku tiap hari masuk sama Asli saya ke ruangan. Apa aku tiap hari berzina? Enggak kan? Harus benar-benar ada hubungan intim. Dan kalau benar itu ada video, berarti hubungan intim itu sudah terbukti kalau benar. Persoalannya sekarang dia tahu nggak bahwa itu adalah suami orang. Kalau dia tahu itu sudah perzinahan. Ya. Kemarin di Polda Metro Jaya, usai diperiksa sebagai saksi pelapor, Wardah Tinamawa mengungkapkan bahwa belum ada permintaan maaf sepatah kata pun dari Inara Rusli kepada dirinya. Wardah Tinamawa berharap Inara Rusli dan Insanul Fahmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepadanya dengan hati yang tulus. Diakui Wardah Tinamawa bahwa tuntutannya tersebut sangat beralasan. Wardah Tinamawa mengklaim dirinya sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat terkait hubungan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Terlebih lagi, ia sangat menunggu itikat baik dari Inara Rusli, karena di matanya Inara secara tidak langsung telah merusak pernikahan sahnya dengan Insanul Fahmi. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas. Dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau, karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami.
Sebelumnya, ketika pertama kali Inara Rusli muncul ke publik untuk merespon tudingan terhadap dirinya sebagai orang ketiga pada tanggal 28 November 2025. Saat itu, Inara Rusli menangis, entah itu tangisan penyesalan atau tangisan pilu. Dalam kesempatan tersebut, Inara sekaligus merespon laporan polisi Wardatina Mawa, istri Sa Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan telah melakukan perzinahan dan perselingkuhan. Yang mengejutkan adalah pernyataan Inara yang menyebutkan bahwa dirinya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Insanul Fahmi, suami dari Wardatina Mawa. Kuasa hukum Inara ketika itu juga menyebutkan bahwa kliennya memilih mundur dari rumah tangga Wardatina dan Insanul Fahmi. Hal itu ia lakukan lantaran Inara sendiri mengetahui dengan baik bagaimana rasa sakitnya sebagai istri sah ketika hadirnya orang ketiga. Inara Rusli pun meminta maaf sambil menangis pilu atas prahara yang melanda rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi belakangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesimpulannya, klien kami tidak pernah ingin dekat dengan saudara Insan ataupun masuk ke dalam keluarga dari saudara Insan dan saudari Mawa. Sekian ya. Analisis hukum dari advokat kondang Hotman Paris Hutapea terkait apakah Wardatina Mawa bisa memenjarakan Inara Rusli atau tidak. Lantas, apa yang membuat Dr. Richard Lee merasa kecewa dengan Inara Rusli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kian gaduhnya prahara orang ketiga yang mengguncang rumah tangga Wardatina Mawa dengan Insanul Fahmi yang menyeret nama Inara Rusli mendorong Dr. Richard Lee angkat bicara. Dr. Richard Lee mengaku berani bicara usai dirinya menayangkan podcastnya bersama Insanul Fahmi beberapa waktu lalu. Dokter yang dulu pernah mendaulat Inara Rusli menjadi brand ambasador produk kecantikannya ini mengaku bahwa dirinya berani menayangkan podcast dengan Insanul Fahmi karena Wardatina Mawa sudah bicara pula di podcast lain. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya sudah menghubungi Wardatina Mawa di hari yang sama ketika Wardatina Mawa mengungkapkan dugaan pengkhianatan cinta suaminya, Insanul Fahmi, melalui akun sosial media pribadinya. Dr. Richard Lee juga menyebutkan bahwa siapapun tamu yang akan ditayangkan di podcastnya terkait prahara orang ketiga ini, ia akan terlebih dahulu menunggu cerita versi Wardatina Mawa selaku pihak yang menjadi korban. Insan kemarin sebenarnya semua aku undang ya. Aku disclaimer, aku sudah undang Mawa. Itu pertama kali yang aku undang si Mawa sih. Aku DM di hari yang sama waktu kejadian. Aku langsung DM Mawa 2 kali, bahkan di hari yang sama. Aku ada undang dia karena kan memang podcastku lebih dikenal dengan wanita yang tersakiti ya. Dia duluan. Aku sudah ngomong aku harus dapat POV-nya dari dia dulu, baru aku akan naikkan yang lain. Yang lain aku nggak akan naikkan sampai dianya naik. Entah dia naiknya di tempat aku ataupun juga nyaman naiknya di tempat yang lain ya. Dan pada sudah malamnya, agak tengah malam, aku baru menghubungin Insan dan Inara.
Aku nggak dapat Insan, tiba-tiba besoknya Insannya ada kontak dengan aku, dia ada mau minta petunjuk dengan aku dan minta ruangan. Aku bilang aku nggak bisa kasih ruangan sampai aku dapat keterangan Mawar, aku bilang. Dan sekitar lusanya tiba-tiba aku melihat podcastnya Bang Denny Sumargo kan. Terus dia membalas timku bahwa dia nggak sempat, harus balik ke Medan. Dia bilang ya saya hargain apapun itu, karena kan mungkin Mawanya juga masalah waktu, dan juga mungkin Mawanya juga kan melihat saya pernah dekat, ada hubungan yang cukup dekat juga dengan Inara, kan mungkin lebih nyaman di tempat Bang Denny Sumargo. Ya udah, saya hargain apapun itu. Tapi setelah melihat satu POV-nya Mawa, maka saya coba menerima POV yang lain. Nah, Insan datang ke saya minta, pada waktu itu dia minta petunjuk sih. Dia bilang, kok bagaimana cara aku menyelesaikan masalah ini? Dia bilang, aku pengen, dia sudah menimbulkan kegaduhan dan pengen dia selesaikan. Dia bilang, saya kasih dia beberapa petunjuk sih, beberapa nasihat. Karena kan saya duluan di dunia entertainment ya, saya kasih tahu dia, Insan, saya bilang kamu harus sholat, dia bilang, kamu merenungkan diri, coba kamu renungkan diri, jangan sebagai diri kamu deh, soalnya kalau kamu ke diri kamu, akhirnya kamu nggak bisa memperbaiki keadaan ini. Coba kamu sholat, doa, istiqoroh, aku bilang, tempatkan diri kamu ke perasaan istri kamu bagaimana, tempatkan perasaan kamu ke anak kamu bagaimana, penderitaan istri kamu, anak kamu, orang-orang yang kamu sayangi, karyawan kamu, sehingga kamu bisa menjelaskan apa adanya lebih baik. Waktu itu saya kasih petunjuk seperti itu supaya masalahnya juga bisa selesai. Karena apapun kesalahannya, yang paling penting kan kita mau berusaha memperbaiki semua kesalahan ini ya. Maka besoknya dia datang untuk podcast di tempat saya. Prahara orang ketiga dalam rumah tangga Wardatina dan Insanul Fahmi, Dr. Richard Lee memilih mendukung istri sah dalam hal ini adalah Wardatina Mawa. Karena di matanya, pihak yang paling tersakiti dan dirugikan dalam praraha ini adalah istri sah dan anak dari Insanul Fahmi. Sementara pihak yang ia duga sebagai pelaku dari munculnya prahara ini adalah Insanul Fahmi. Dr. Richard Lee bahkan telah menegur Insanul Fahmi ketika tampil podcastnya sebagai sosok yang tidak tegas, telah berbohong, pelin-pelan, bahkan menjadi sosok pria yang pengecut. Ia juga mendoakan yang terbaik untuk Wardatina Mawa dan dirinya siap membantunya dengan tangan terbuka apabila Wardatina Mawa membutuhkannya. Apapun itu saya mendoakan yang terbaik untuk Mawa. Apapun itu, sebagai pendukung istri sah, saya mendoakan apapun itu yang terbaik untuk Mawa. Kalaupun suatu hari nanti Mawa membutuhkan bantuan saya untuk sebagai media atau pengen curhat lebih lanjut, perkembangan kasus ini bagaimana, saya dengan sangat tangan terbuka ada untuk itu. Kalau menurutku korban di kejadian ini, korban yang pertama yang paling dirugikan, yang paling disakiti itu adalah Mawa, sudah jelas ya. Mawa dan anaknya itu adalah korban yang sangat disakitin. Aku sudah ngomong beberapa kali dengan Insan juga. Ini adalah korban, the real korban yang tersakiti adalah istri dan anak kamu, saya bilang. Pelaku semuanya ini, ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu pelintut-pelintut? Kenapa kamu jadi pengecut? Itu sudah saya sampaikan juga di podcast itu. Di sisi lain, Dr. Richard Lee tidak bisa menafikan bahwa Inara Rusli pernah menjadi rekan bisnisnya sebagai brand ambasador produk kecantikannya. Bahkan, mereka masih berteman baik hingga sekarang. Namun, Dr. Richard Lee mengaku tetap merasa kecewa dengan Inara Rusli. Pasalnya, ia pernah membantu Inara ketika rumah tangganya terguncang dan hancur akibat ulah orang ketiga yang saat itu Inara menjadi korbannya. Namun kini, yang terjadi justru Inara terjebak dalam dugaan sebagai orang ketiga yang menyebabkan hancurnya pernikahan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Dr. Richard Lee mengaku kecewa dengan Inara terkait rasa sakit yang kini dialami Wardatina Mawa dan anaknya serta keluarganya. Hingga pemberitaannya bisa sampai segaduh seperti sekarang ini. Kalau ditanya, tentu saja saya sangat kecewa sekali. Beliau kan salah satu orang yang terdekat dengan saya juga ya. Kemarin pada waktu isu pertama kali juga saya yang bawain. Pada waktu
dengan Ustadz Heri Sulaiman ya pada waktu tahun 2003 ya. Namanya juga sempat melambung, cukup ada prestasi juga, cukup berkarya juga. Cuma kejadian jadi seperti ini punya saya pribadi, saya kecewa sih. Saya kecewa dengan apa yang disakiti, saya kecewa dengan pemberitaan sebesar segaduh ini juga, saya kecewa juga dengan ini juga ada bau-bau agama juga. Saya kecewa sih, saya sangat kecewa sekali. Tapi kan barang sudah terjadi ya. Apa yang harus kita perbaikin men? Apa yang harus kita lakukan untuk ke depan sih? Itu yang paling penting. Bagaimanapun juga saya teman tetap. Ya sebabnya walaupun saya nggak bela apa yang dia lakukan ya. Tapi tidak membela apapun yang dia lakukan. Ketika Dr. Richard Lee merasa kecewa dengan Inara Rusli dan mengaku berpihak kepada Wardatina Mawa. Lantas, seperti apa analisis hukum dari praktisi hukum Krisnamurti tentang laporan polisi Wardatina Mawa atas Inara Rusli di Polda Metro Jaya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, genderang perang di ranah hukum telah ditabuh oleh Wardatina Mawa. Wardatina Mawa yang telah melayangkan laporan polisi atas Inara Rusli ke Polda Metro Jaya kian bergulir panas hingga mendapatkan tanggapan dari praktisi hukum Krisnamurti. Seperti diketahui sebelumnya, langkah hukum Wardatina tersebut dilakukan setelah Insanul Fahmi membuat pengakuan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Inara Rusli. Menurut Krisnamurti, nikah siri tidak bisa dijadikan alasan untuk mengelabui hukum. Jika Wardatina Mawa telah melaporkan Inara Rusli dengan pasal perzinahan dan perselingkuhan, dan jika Wardatina mengantongi bukti kuat, maka pihak terlapor bisa dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasalnya, dalam hal ini ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu istri sah Wardatina Mawa. Pernikahan siri itu tidak akan menjadi masalah jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebab pernikahan siri diperbolehkan dalam agama Islam. Seperti inilah analisis hukum dari Krisnamurti. Ya artinya begini, bahwa siapapun boleh melapor. Yang ini kan yang melapor adalah istrinya daripada Islam itu melapor. Bahkan istrinya dengan pasal perzinahan. Artinya bahwa siapapun melapor bisa saja kena. Jadi ya kan ketika itu masuk dalam laporan dan itu adalah laporan perzinahan, ya kan saya bisa dilaporkan walaupun dia menikah siri. Karena nikah siri itu tidak dikenal, ya kan nikah siri tidak dikenal. Kenapa orang melakukan nikah siri? Pasti ada sebab-sebabnya. Kalau misalkan semuanya dalam keadaan normal, pasti juga nggak akan mau melakukan nikah siri. Kan jelas bahwa nikah siri itu kan tidak tercatat di dalam lembaran negara. Artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 kan yang tercatat di negara itu yang diakui. Jadi nikah siri kan nggak bisa beralasan untuk mengelabui hukum bahwa dia telah melakukan nikah siri. Tapi nikah siri itu diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu kan artinya bahwa kita mengenal dengan poligami, kita boleh berpoligami. Untuk menghindari zina, maka dari itu kan boleh dilakukan nikah siri. Ya pasti berpotensi lah, kan? Iya, karena pernikahan siri itu kan tidak tercatat. Jadi setiap istri yang bila mana atau setiap suami dia melihat terjadinya perselingkuhan itu, lalu mereka bisa menemukan bukti-bukti, lalu dikuatkan dengan saksi, masuk dalam pasal perzinahan. Jadi nikah siri itu tidak membantu dalam penerapan hukum pidana. Jadi sekali lagi, kalau bisa tidak nikah siri, kenapa mesti nikah siri? Oke? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.